Indonesia masih menjadi negara yang tidak punya visi hukum dalam menaungi praktik judi. Indonesia hanya satu negara yang masih melarang beradu cuan di meja taruhan di antara negara-negara ASEAN yang melegalkan judi. Sebut saja Singapura yang memiliki kasino bintang 5 seperti Marina Bay Sands Casino, Resort World Sentosa Casino, hingga Aegan Paradise Cruise Casino. Sedangkan Malaysia mempunyai lokalisasi judi kasino The Genting. Negara-negara ASEAN lainnya juga menjadikan pajak dari judi sebagai sumber pendapatan negara. Sebut saja Kamboja. Kemudian yang paling fenomenal saat ini di Filipina ketika Presiden Rodrigo Duterte membuat Undang-Undang Republik Nomor 11590 yang menjamin bisnis judi di negaranya. Thailand dikabarkan juga akan melegalkan judi setelah melegalkan ganja. Di Laos, orang berjudi di Provinsi Bokeo. Vietnam bahkan menyedut para wisatawan asing dengan membangun pusat kasino di Hoi An dengan nilai pembangunan 4 miliar US dollar. Bahkan negara yang baru berumur 2 dekade, Timor Leste, sudah mendirikan titik-titik judi di Dili dan beberapa distrik lainnya. Chị Dương, hadir mampir hal di đâu? Rama nggak ada pola mana teh? Mana ih? Ya. Astaga. Judi di Indonesia seakan menjadi masalah besar ketika diisukan oknum polisi berpangkat jenderal tersandung kasus pembunuhan ajudannya. Siapa lagi kalau bukan Verdi Sambo? Setelah mencuat pengungkapan kasus tersebut, FS diisukan membacking praktik judi. Dalam rapat Komisi 3 DPR bersama Ketua Kompolnas Mahfud MD dan Komnas HAM membahas isu Brigadir Yosua dan Verdi Sambo. Politikus PDIP Arteria Dahlan mempertanyakan soal isu kerajaan Sambo di internal Polri. Saat itu dirinya membawa diagram yang sempat viral di media sosial tentang konsorsium judi yang dibackingi FS. FS diisukan memiliki kekuatan di Polri sehingga sulit disentuh. Arteria pun meminta Mahfud sebagai ketua Kompolnas memberikan penjelasan. Tak berselang lama, grafik serupa juga muncul dengan terduga oknum pati polisi yang mendapat setoran adalah perwira aktif yang saat ini menjabat sebagai Kabar Eskrim, Komisaris Jenderal Agus Adrianto. Grafik yang memejing nominal omset judi 552,645 triliun itu belum terungkap sampai sekarang. Presiden Joko Widodo akhirnya turun tangan. Dirinya memberi arahan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memberantas judi online. Begitu ada peristiwa FS runyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegak hukum yang lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu menjadi terendah. Arahan itu disambut Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan memerintahkan agar jajarannya bergerak cepat berantas kong kali kong praktik judi di daerah. Rentetan penangkapan pun bermunculan, mulai dari pemain kecil hingga bandar kelas kakap, satu persatu diamankan pihak kepolisian. 2 bulan sebelumnya, tepatnya Sabtu 20 Agustus 2022, tim Polda Jateng
berhasil menggerebek markas judi online di Purbalingga. Dalam aksinya tersebut, 6 orang ditetapkan tersangka. 25 Agustus 2022, Polda Banten berhasil mengungkap 39 kasus praktik judi online. Dalam kasus tersebut diamankan 89 tersangka dengan total omset miliaran rupiah tiap bulannya. Tidak hanya para bandar, warga yang kedapatan sedang asik bermain judi online pun turut diamankan. Di Lumajang, 5 warga terancam hukuman 6 tahun penjara akibat tertangkap tangan. Jabodetabek pun tidak mau ketinggalan. Polres Metro Bekasi Kota mengamankan 3 orang sedang mengadu cuan lewat putaran slot secara daring. Sehari setelah instruksi Presiden turun, bandar besar judi online Apin BK yang bersembunyi di Malaysia berhasil ditangkap. Tak berselang lama, 3 orang bandar kelas kakap lainnya selain Apin turut diamankan di Kamboja, yaitu Cokro Sutrisno, Elvan Andrian, dan Ivan Tontowi. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kami telah mengirim beberapa personil kami untuk berangkat ke beberapa negara terkait pengejaran terhadap bandar judi online kelas atas yang kabur dan kemudian bersembunyi di negara-negara tersebut. Alhamdulillah atas kerjasama dengan teman-teman dari kepolisian di Raja Malaysia, salah satu buron atas nama Apin BK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia, hari ini atas kerjasama dan skema polis to polis, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita. Ini ibarat fenomena gunung es yang hanya mencengangkan masyarakat Indonesia di jagat maya. Padahal dalam praktiknya, judi ibarat penyakit menular yang belum ada obatnya. Sebelum mengulik lebih dalam bagaimana bandar beroperasi, tim Kuat Baca mencoba mengakses salah satu situs judi online. Apakah judi online di Indonesia masih bebas beredar atau tidak? Baru saja saya mencoba untuk mengakses situs judi online melalui perangkat pencarian internet. Dan tidak hanya bisa diakses, situs judi online ini juga masih bisa membuka untuk pendaftaran akun baru. Setelah saya mencoba untuk membuka akun baru, saya pun berhasil untuk masuk ke dalam situs tersebut. Pertanyaannya, jika institusi terkait sudah gencar untuk menangkap para bandar judi online, lantas mengapa praktik yang melanggar pasal 303 KUHP ini masih banyak beredar? Ngelobinya, ngolahnya biar dia mau, yaitu kita dengan janji-janji kemenangan, padahal itu nggak ada jaminan buat menang. Kita paksa mereka buat depo. Biasanya janjinya gimana, Bang? Janjinya ya kayak situs-situs lain sebenarnya sih sama aja, janji kemenangan, modal berapa, gue bisa kasih lu berapa nih, atau gue bisa, biasa gue kalau enggak pakai akun VIP, padahal itu gue edit sendiri gitu. Kalau lu mau main, gue ada akun VIP, itu jaminan menangnya 3 kali berturut-turut, setiap kali lu depo 500.000, itu contoh. Ya itu sih nggak ada urusan buat kita ya, maksudnya mau lu kalah mau menang itu nggak ada urusan, yang penting gue WA lu, gue ajak lu main, gimana caranya lu mau depo. Salah satu cara admin pemasaran judi online mempromosikan situsnya melalui aplikasi pesan singkat yang masuk ke handphone pribadi calon korbannya. Adapun kontak yang mereka dapat dibeli dari sejumlah oknum yang menjual belikan data pribadi di jejaring sosial. Caranya itu dari
situs itu gue udah dikasih database itu isinya kontak WA orang yang pemain judi online itu. Jadi gue WA mereka supaya dia mau main di situs gue, entah dia kalah di situs lain atau dia menang di situs lain. Yang dikasih ini database dari tempat kerja gue dikasih ke gue, lalu gue WA. Biasanya itu dari situs lain juga kita dapat belinya gitu, dari situs lain yang member yang kalah entah yang menang. Nanti kita butuh data, kita beli ke mereka gitu. Si data-data ini entah dari, kebanyakan sih biasanya dari Facebook sih kalau untuk pasar jual beli data gitu. Selain lewat sistem door to door, situs judi online juga memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan bisnisnya. Tak jauh berbeda lewat cara ini, para admin yang bekerja untuk menjanjikan kemenangan kepada calon korbannya dengan cara menyajikan konten yang menggambarkan sebuah kemenangan besar dengan nilai fantastis. Misalnya paling itu dia sales tapi dia medsos, dia nggak lewat WA, jadi dia larinya ke medsos kayak Facebook, Instagram, apa aja itu medsos. Dia grup, satu grup ini isinya 3 orang, ada yang ngerayu, ada yang ngolah datanya, satu lagi ini kalau nggak salah tugasnya rapihin datanya ya, siapa aja yang udah depo, mana aja yang udah depo gitu. Strategi pemasaran lewat media sosial biasanya juga menggunakan peran seorang influencer. Para influencer dibayar mempromosikan situs judi online lewat akun media sosialnya. Bahkan tak jarang, dari mereka juga menayangkan dirinya bermain judi online secara live. Siapa yang tidak tergiur ketika menyaksikan panorama keuntungan yang berputar setiap detik? Logika mana yang mau menyangkal jika mendapatkan rupiah semudah memijit tombol putar slot? Jika di Indonesia memberlakukan prevensi atau pencegahan, tulang punggung limitasi ruang gerak judi ada pada Kementerian Komunikasi dan Informasi, terutama berkaitan dengan judi online. Namun situasinya Menteri Kominfo, Johnny J. Plate, tidak bisa memberantas situs judi online secara tuntas. Hanya instrumen hukum yang dianggap sebagai instrumen akhir pemberantasan judi. Penanggulangan masyarakat yang menggemari judi diserahkan pada normatif kesalahan individual. Tantangannya, karena ini judi online, ya tantangannya cuma satu, kesadaran. Ya kita bersihkan hari ini, setelah dibersihkan ada muncul lagi. Ya dibersihkan kembali. Ya ini patah tumbuh hilang berganti, kejar-kejaran. Ini menyibak narasi di awal video bahwa Indonesia masih jadi negara yang tidak punya visi hukum dalam menaungi judi. Salah satu yang menjadi alasan sulitnya pemberantasan judi online hingga ke akar-akarnya adalah situs judi online berpusat di luar negeri. Sebut saja Kamboja, Filipina, atau Thailand, negara-negara ini kerap menjadi pelarian bandar judi online untuk melancarkan bisnisnya. Karena gue sempat ditawarin juga, begitu udah bubar di sini tuh, gue ditawarin ke Kamboja. Di sana gajinya lebih besar, cuman gue nggak ambil tawaran itu. Di sana gue dijadiin jadi apa makanya? Sama aja sih, sales juga. Jadi bedanya kita cuma beda negara aja. Karena di sana lebih aman, nggak ada gerbek atau gimana. Menurut mantan admin pemasaran judi online yang kami temui, situs-situs judi online yang berhasil diamankan merupakan situs yang berasal dari Indonesia. Adapun situs-situs yang berasal dari luar negeri dapat dikatakan aman dari jangkauan polisi. Kalau yang kena gerbek itu biasa yang mungkin servernya ada di Indonesia langsung. Oh, ada server yang di Indonesia juga? Ya, dari info-info dari teman-teman yang lain sih gitu. Ada yang server di Indonesia, ada yang di luar. Jadi kalau yang ke gerbek-gerbek itu biasanya servernya di Indonesia? Iya. Amannya para pebisnis judi online beraksi di luar negeri lantaran negara-negara yang mereka tempati merupakan negara yang melegalkan judi. Jadi negara-negara dalam perspektif hukum internasional, negara itu mempunyai kedaulatan. Okay.
Nah, kedaulatan ini gimana sih cara bagaimana negara memperlihatkan kedaulatannya? Nah, salah satunya adalah dengan menerapkan jurisdiksinya. Ya, kalau kita bicara dalam konteks pidana misalnya. Nah, ini berkaitan dengan orang. Jadi, orangnya nih siapa? Apakah orang tersebut masuk ke dalam jurisdiksi dari negara ini? Yang kedua, kalau kita bicara jurisdiksi adalah kita bicara mengenai properti. Ya, properti itu bisa bermacam-macam, bisa rumah, tanah, perusahaan. Ya. Kalau kita bicara judi online, tentunya kita bicara mengenai server, ya kan? Karena itu bagian dari sistem informasi teknologinya kan, ICT. Nah, kemudian juga kita bicara mengenai peristiwanya. Nah, peristiwa hukum ini tentunya tadi dapat dikategorikan salah satunya kalau dalam pidana ya adalah hukum pidana adalah kejahatan kan gitu. Nah, inilah yang disebut dengan penerapan jurisdiksi gitu. Nah, jurisdiksi ini itu ada berbagai macam prinsip ya. Jadi jurisdiksi pertama didasarkan kepada teritorial atau wilayah ya. Jadi pada penegak hukum ini hanya bisa menerapkan jurisdiksinya berdasarkan teritorinya. Jadi kalau polisi Republik Indonesia gitu ya, Polri ataupun jaksa dan pengadilan itu hanya bisa menerapkan di wilayah Republik Indonesia. Jadi untuk kemudian mereka menghindari ya kan penegakan hukum ya dan juga menghindari kejahatan yang mereka lakukan, mereka bisa pergi ke negara lain. Selain teritorial, prinsip yurisdiksi yang bisa menjadi celah untuk mengamankan warga negara Indonesia di negara yang melegalkan judi adalah prinsip kewarganegaraan. Namun hal ini juga menuai tantangan mengingat kepentingan masing-masing negara berbeda. Terlebih lagi jika menyangkut pendapatan suatu negara lewat pajak judi. Kalau memang pelaku itu terbukti ya melakukan satu tindakan yang melanggar hukum Indonesia dan kemudian dia berada di luar negeri gitu ya. Itu pemerintah Indonesia ya melalui apakah itu Interpol misalnya atau melalui kedutaan besar gitu ya ataupun melalui Kementerian Luar Negeri itu bisa meminta ya para pelaku yang warga negara Indonesia itu karena dia telah melanggar hukum Indonesia gitu kan, hukum nasional. Nah, tapi kemudian negara di mana orang-orang tersebut berada itu tidak bisa serta-merta juga memberikan orang tersebut gitu ya. Kenapa? Karena tindakan mereka kan tidak merupakan misalnya tindak pidana. Contoh misalnya tadi bicara di Kambodia misalnya. Judi memang satu tindak pidana ya, kejahatan di Indonesia. Tetapi kalau misalnya itu adalah berada di wilayah Kambodia, judi itu kan sesuatu yang legal, diperbolehkan, bukan merupakan tindak pidana. Nah, ini yang tadi saya bicara bahwa kepentingannya itu menjadi berbeda. Jika sudah berbicara soal kedaulatan negara, organisasi internasional seperti PBB pun tak mampu berbuat banyak. Satu-satunya cara untuk memberantas akar judi online di negara asing adalah dengan cara melakukan hubungan bilateral. Sulit bagi Indonesia yang sedang bertahan di antara negara-negara ASEAN yang sudah melegalkan judi. Praktek judi pun tidak akan bisa diberantas karena menurut perspektif internasional, judi bukanlah sebuah tindak kejahatan. Jangan sampai hal ini menjadi ajang kucing-kucingan antara oknum terkait dan tikus atau pengusaha yang ingin berbisnis judi.